Oke, kegiatan akan segera saya mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kegiatan kelas virtual Excel for Basic Education. Di sini sudah ada Bapak Agus Manggala untuk melanjutkan materi yang kemarin belum tuntas dan juga ada materi-materi tambahan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mungkin mencoba secara langsung seperti hari pertama, mencoba secara langsung. Bapak Ibu bisa membuka Microsoft Excel-nya atau bisa juga diperhatikan terlebih dahulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba setelah acara ini gitu. Nanti kami akan share seperti kemarin, share video rekaman hari ini dan juga materinya nanti akan kami share di grup. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya beri kesempatan kepada Bapak Agus Manggala untuk menyampaikan lanjutan materinya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sepertinya tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin untuk yang belum bergabung, di hari pertama saya ucapkan selamat datang untuk pertemuan kali kedua ini. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa item. Untuk videonya bisa disaksikan di link YouTube dari Guru Inovatif Indonesia. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk metodenya sama seperti kemarin. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, langsung interupsi boleh. Atau nanti boleh mencoba langsung di laptop Bapak Ibu sekalian. Oke, kemarin kita sudah terakhir membahas tentang formatting ya. Kita coba hari ini lanjutkan ke konta. Nah ini. Nah jadi konta di sini tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dari data yang kita input itu totalnya tuh ada berapa. Jadi konta itu adalah formula Excel yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang kita inputkan dan yang kosong itu tidak diperhitungkan. Nah, adapun contohnya bisa Bapak Ibu sekalian masukkan data yang kemarin dan data itu kita hapus satu persatu misalnya. Contoh data matematika itu bisa kita hapus. Nah, maka secara otomatis jumlah data yang diisikan itu akan berkurang. Kemudian kalau kita menambahkan juga bisa tambah secara otomatis dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi formulanya seperti apa ini? Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di bagian bawah. Nah, di bagian bawah pertama kita ketikkan. Sini saya mencoba mengulangi ya. Untuk sementara saya hide sebentar. Nah, jadi sini sama dengan konta. Nah, ini sudah ada formulanya. Kemudian datanya kita pilih dari sel-sel yang akan kita hitung jumlahnya. Selanjutnya kita klik tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya berupa jumlah data yang diisikan, yang terisi di dalam kolom yang kita pilih. Boleh, silakan langsung praktek. Kemudian bagian kanannya kita bisa mengetikkan atau dengan cara mengcopy langsung formula yang sudah dibuat ke arah kanan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini.
Sudah ada tampilan dengan nilai sama seperti yang tampilan atasnya. Oke, mungkin saya beri waktu 1 atau 2 menit untuk melakukan uji coba di komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke conif. Oke ya, ini kita beri bold untuk merubah bentuk hurufnya menjadi tebal. Dan ini fungsinya untuk merubah ukuran huruf. Dan ini untuk mengecilkan ukuran huruf. Oke, Bapak Ibu sudah mencoba? Oke, tampaknya mudah ya. Tinggal kita mengetikkan aja konta, nanti akan menghasilkan jumlah data yang kita pilih. Tidak dihitung bagian yang kosong. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan conif. Nah, jadi kemarin ada yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau kita mau mengetahui dari jumlah mahasiswa kita, jenis kelaminnya itu berapa untuk laki-laki dan berapa jumlah untuk perempuan. Maka di sini kita menggunakan conif. Jadi formulanya itu ketikan sama dengan conif. Nih. Nah, di sini diberitahu setelah conif itu apa? Nah, di sini tentukan ringnya. Ringnya dari mana? Dari atas yang akan kita buat perhitungan. Kita pilih seperti ini. Kemudian titik koma, tanda kutip 2, L, dan tutup kurung. Nah, ini untuk yang laki-laki. Karena di sini kita membuatnya tuh laki-laki itu adalah inisialnya tuh L. Kalau misalnya nanti kita rubah menjadi laki, enter misalnya, maka di sini akan berubah karena dia tidak sesuai dengan formula yang kita buat. Harus di sini misalnya dibuat laki-laki juga. Nah, seperti ini. Nah, maka jumlah laki-laki yang ada di sini itu adalah 1. Tinggal kita copy saja ke sini, tahan, dan klik kanan, pastikan. Tuh, sekarang laki-lakinya akan berubah menjadi 4. Nah, jadi inisial yang ada di sini ini bebas, artinya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tadi kita hanya L saja, tinggal kita buat laki-laki saja. L, kemudian L. Oke, silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan untuk jumlah yang siswa perempuan menggunakan sama dengan conif. Nah, conif ring sama, kita pilih ring yang sama. Kemudian titik koma, tanda kutip 2, ketikan P, titik 2, P, tar P, enter. Nah, maka jumlahnya ada 6. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba.
Jadi jawaban pertanyaan yang hari pertama hari ini sudah terjawab untuk menentukan jumlah laki-laki, jumlah perempuan dalam suatu tabel menggunakan rumus count if, kemudian rank-nya ini, dan kita tentukan apa yang akan kita hitung. Apakah dia L atau P. Dengan parameter ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, mudah-mudahan bisa ngikutin. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Bapak, mohon maaf karena saya terganggu sinyal baru masuk. Bolehkah saya minta diulang ya? Nanti Oke. akan dibagikan rekamannya mungkin Ibu. Agar melanjut materinya. Jangan cepat-cepat, Pak. Ya, nanti kalau yang mungkin bisa dikurangi speednya. Nanti kalau yang terlambat atau mungkin nanti bisa kami share rekamannya karena biar materinya berlanjut ya Bapak Ibu. Iya. Tidak Oh selesai. iya, terima kasih. Mohon jangan Ya. cepat-cepat. Ya, baik. Oke. Jadi saya ulangi sedikit untuk yang count if. Jadi di sini kita mau menentukan jumlah berapa orang perempuan dan berapa orang laki-laki. Kita menggunakan formulanya yang ada di sebelah kanan bawah. Kita tinggal ketikkan di selnya seperti ini. Kemudian ini sel ini yang akan kita pilih. Kemudian ketikkan karakter yang ada di sel tersebut, yang mana yang akan kita tentukan. Dalam hal ini saya beri contoh L untuk laki-laki, kemudian tekan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau untuk perempuan tinggal kita ketikkan P, kemudian di sini P kecil atau besar tidak berpengaruh ya Bapak Ibu, jadi boleh di huruf kecil atau huruf besar. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu ranking kelas. Jadi kemarin sudah ada yang nanya bagaimana terkait dengan ranking kelas. Nah, jadi saya harapkan di sini sudah memahami untuk materi sebelumnya, sum, kemudian rata-rata, nilai huruf, hasil. Nah, kemudian dari hasil ini nanti kita formatting menjadi warna-warna tersendiri untuk yang lulus dan yang tidak lulus. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau tanyakan? Kita lanjut ke ranking kelas. Oke, kalau tidak ada, kita mulai ke ranking kelas. Nah, jadi ranking kelas ini akan mengambil data dari nilai yang tertinggi di rata-rata. Nah, jadi data yang ranking kelas itu akan dipengaruhi oleh nilai rata-rata yang berada di kolom I dari baris 9 sampai ke baris 18. Nah, jadi itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah sorot bagian dari nomor induk sampai ke rata-rata. Nah, misalnya begini ya. Ini cara pertama, tetapi cara yang ini tidak akan saya sampaikan karena ada beberapa hal yang kadang susah untuk saya jelaskan. Nah, jadi yang akan saya ajarkan kita menggunakan fungsi yang sebelumnya kita sudah familiar ya, menggunakan fungsi rank. Nah, jadi gini. Oke, jadi di sini rank dari nilai rata-rata. Nah, kita ambil dulu sambil contoh ya. Bapak Ibu kita ambil dulu contoh. Rank I9. Nah, jadi rank I9 kita
titik, kemudian arahkan untuk yang sebentar supaya ini. Nah, jadi formulanya itu rank, itu ada number, kemudian rep, kemudian order. Nah, jadi ada 3 komponen dari formula rank ini, yaitu jumlah nomor, itu referensi, kemudian order. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk number, ini adalah nilai yang akan kita jadikan patokan. Oke, jadi number itu berupa nilai yang akan kita jadikan patokan. Kemudian titik koma, rep. Nah, rep ini adalah nilai referensi yang ada di sini. Nah, jadi di sini I9, nilai referensi yang akan kita ambil itu adalah I9 sampai I18. Kemudian selanjutnya order. Nah, kalau dia 0, ini sama persis dengan ini ya. Artinya kita tidak merubah apapun, kita sama persis dengan ini, hitung apa namanya, data inilah yang akan kita gunakan, bukan data yang lain. Nah, maka gitu. Jadi ordernya seperti ini. Setelah kita tekan 0, tutup kurung, langsung di enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu praktekkan dulu. Persamaannya adalah ini. Ambil datanya yang I9 dulu. Ambil datanya satu, contoh yang I9, saya kasih arsir kuning. Dengan formulanya ini. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Nanti saya akan jelaskan yang tadi, contohnya misalnya ini, kok ada tanda dolar-dolarnya ini? Masih Beda bingung, sama. Pak. Masih bingung. Oke. Kalau masih bingung, saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi. Kita mau membuat ranking kelas berdasarkan nilai rata-rata. Oke. Nah, untuk menentukan ranking kelas artinya kita harus mengambil semua data ini untuk dijadikan referensi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 10 data, 11 data atau 20 data, data ke-11 atau yang ke data 20 itu akan dijadikan referensi semuanya. Nah, sekarang karena di sini yang akan kita cek pertama kali itu adalah data I9, maka untuk yang di baris ke-9 ini hanya menggunakan satu ini aja untuk bagian numbernya. Oke? Nah, nanti kalau untuk yang kedua itu akan mengacu bukan lagi I9 tetapi melainkan I10 gitu ya. Nih. I10 dan seterusnya. Tetapi untuk rank-nya itu sendiri yang referensinya itu sama. Artinya hanya terdiri dari rank I9 sampai I18. Cara mudah untuk melihat nilai rank ini, kita bisa lihat warnanya. Tuh. Yang warna biru itu untuk number, warna merah itu untuk rank yang menjadi referensi semua data, yang warna hitam itu 0, itu untuk ordernya itu exactly ya, atau sama persis gitu. Jadi tugas Bapak Ibu hanya mengetikkan formula ini ke dalam kolom yang rank kelas. Ambil datanya yang ini. Gimana Bu? Udah ada bayangan belum? Dicoba dulu aja mungkin. Dicoba dulu, nanti mungkin langsung bisa memahami. Coba. Jadi saya bantu menggunakan sama dengan, misalnya saya taruh di sini ya. Sama dengan ketikkan rank
Ranknya, kemudian buka kurung. Bagian mana yang akan kita buat ranknya? Nomor yang pertama kali I9. Nah, kemudian titik koma. Bagian referensinya bagian mana? Artinya data yang akan kita ambil patokan itu dari 10 data ini. Nah, setelah itu kita ketikkan titik koma lagi. Kemudian di sini ada descending. Nah, nanti bisa Ibu buat 0, dia artinya mengurutkan ya. Nantilah ada descending atau ascending, nanti ada yang ini bagian sini kita katakan. Ketik saja 0. Kemudian enter. Nah, gitu. Ini ada yang bertanya Bapak, kalau nilainya sama, rankingnya sama atau berbeda Bapak? Oke, kalau untuk nilai yang sama, itu untuk saat ini belum saya coba Pak. Nanti saya jelaskan pada kesempatan yang lain, sama kayak yang kemarin, itu kayak Bapak siapa, Muhammad apa, Pak kalau misalnya ini kosong, itu nanti kita rata-ratanya dibagi 2 atau dibagi 3 gitu. Itu akan saya bahas setelah ini gitu, supaya urut dulu Pak. Oke. Nah, untuk sementara kita ikutin dulu ini, Bapak Ibu. Silakan. Nah, jadi di sini acuan kita yang I9 sampai I18 ini adalah data tabel yang kita gunakan. Ulangi sama dengan rank. Ya. Nah, kemudian ambil parameternya, misalnya di sini titik koma, ambil datanya, kemudian titik koma, masukkan nilai 0, tutup kurung, enter. Nah, gitu. Pak, mau nanya Ya, Pak. boleh silakan. Yang ini saya udah nyoba rank, udah bisa. Cuma yang kemarin nyoba itu yang Excel ini yang lulus tuh Pak. Nilainya 87 tapi hasilnya tidak lulus, ke bawahnya tuh nggak ngerti ada kesalahan apa. Di bagian nilai hurufnya tuh tulisannya false gitu Pak. Terus hasilnya tidak lulus begitu Pak. Oke, kalau begitu boleh nggak Bu? Nanti Ibu fotokan, kemudian kirim pesan PM aja ke saya. Nanti saya bahas secara privat aja karena nanti siap mengganggu yang lainnya. Siap Pak. Oke, siap Bu. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan. Jadi mudah ya Bapak Ibu untuk yang ini ranknya sudah bisa semua. Bisa nah, Pak. Sekarang saya memberitahu yang tadi ketika di sini kok ada dolar-dolarnya. Nah ini. Pak, kenapa ada dolar-dolarnya? Nah, dolar-dolarnya ini adalah untuk mengunci tabel ini. Nah, jadi kalau misalnya begini, ini saya belum memberikan dolar di kolom yang warna merah, itu belum saya berikan dolarnya. Ketika saya mengcopy ke bagian bawah, gini, maka hasilnya itu begini. Nah, karena dia lanjut ke bawah. Tuh, lihat. Jadi yang bagian ini lanjut ke bawah. Padahal kan yang kita butuhkan hanya tabel yang dari I9 sampai ke I18 saja. Nah, jadi itulah guna dari dolar ini. Kita buat dengan cara bagaimana? Caranya menekan F4 ya. Di laptop Bapak Ibu sekalian yang di keyboard itu di atas angka 4. Di situ ada F4, tekan sekali. Nah, kemudian arahkan lagi ke sini, tekan F4 lagi. Setelah semuanya berubah menjadi dolar seperti ini, tekan enter. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba.
Saya ulangi, dolar ini untuk mengunci tabel supaya tidak keluar kemana-mana. Nah, dan perhatikan yang bagian warna biru atau number itu jangan diberikan dolar, karena nanti dia akan terkunci datanya itu hanya menghitung bagian yang I9 saja. Nah, makanya di sini bagian bawah itu yang bagian sini yang nggak dikasih dolar nanti. Seperti ini hasilnya. Set. Nah. Oke. Bapak Ibu bisa di-copy. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa nanti saya lanjutkan. Ditekan F4-nya bisa ininya jadinya cahaya Pak yang lebih terang. Oke. Apa salah nekan? Enggak. Nah, gini. Jadi ketika kita tekan F4 itu ada settingan nih. Ada sebagian komputer itu yang harus menekan Fn dulu, Bu. Jadi tekan Fn F4 supaya enggak cahaya. Jadi misalnya saya tulis sama dengan misalnya ini ya. Nah, anggaplah itu contohnya. Nah, ketika saya menekan F4, ada komputer yang langsung. Tuh. Tetapi ada juga komputer yang harus ditekan Fn dulu, yang Fn sebelah kiri bawah, samping kontrol, CTRL itu. Nah, jadi tekan bersamaan Fn dan F4. Silakan dicoba dulu, Bu. Silakan Bapak Ibu mencoba. Nanti kalau sudah berhasil semua, kita bisa lanjutkan ke materi yang seterusnya. Nah, jadi di sini I-nya dolar itu kita munculkan dengan menekan F4. Kalau tidak muncul sekali tekan F4, maka gunakanlah ada namanya Fn yang bagian bawah kiri pada keyboard Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Oke, Bu? Oke. Nah, kalau sudah dibuat ini... Mohon izin Pak Agus. Oh, boleh, silakan. Pak Agus mau nanya, kalau dolar itu dibuat secara manual gimana? Kita ngeklik simbol dolar, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa, Bu. Tetapi repot. Karena ini banyak, kalau misalnya mau satu-satu boleh. Artinya tinggal kita shift dolar. Nah, gitu kan. Tetapi enaknya itu lebih simpel menggunakan F4. Kalau misalnya manual, boleh. Tetapi agak repot gitu aja jawabannya. Ini manual boleh. Baik, Pak. Makasih, Pak. Maaf, Pak Agus. Ya, silakan, Bu. Itu yang disorot dolarnya itu ada bagian sel yang I9. Nah, I-nya di dolar, 9-nya juga di dolar. Benar. Kirain yang hanya satu saja, yang dolarnya itu hanya yang di I9. Ternyata Sebenarnya dua-duanya. Iya. Jadi dolar itu untuk mengunci sebenarnya ada ketentuan lain, Bu, selain dolar untuk yang di tengah ini. Artinya kalau kita gunakan $1, dia itu mengunci ke samping dan ke bawah. Nah, jadi misalnya kalau $1 itu untuk mengunci baris, yang dolar kedua ini untuk mengunci kolom gitu. Nah, tetapi karena kita inginnya ini begini, ya lebih simpelnya kita dolarkan semua aja gitu. Nanti Ibu bisa coba-coba kalau misalnya
dolarnya ini cuma kita ganti satu aja, nggak usah dua, nanti bisa dicek, oh hasilnya begini, gitu Bu. Kunci kolomnya satu-satu ya Pak, enggak langsung. Mana? Yang mana nih? Ini? Iya, tadi yang pertama itu kan saya nyoba kunci kolom. Nah, terus nyoba yang keduanya ternyata tidak terkunci, begitu harus satu persatu gitu Pak. Enggak. Kalau untuk ini, karena kita ngambil datanya satu nih Bu ya, kita Iya. ngambil I9, kemudian bagian bawahnya tinggal copy saja. Ini Bu. Oh, iya Pak. Jadi Iya. enggak, kalau kita satu-satu nanti agak kerepotan. Iya Pak. Oke, ada lagi? Nah, cuman perhatikan di sini untuk yang I9, kemudian I10 jangan dikunci ya Bapak Ibu, karena nanti kalau dia kunci jadi mati juga, terkunci. Misalnya saya kunci nih 4. Nah, maka yang akan menghasilkan ya begini. Nah, itu. Kalau dia tidak dikunci, khusus untuk yang bagian ini, yang I9, maka dia akan berubah tuh, lihat. Yang birunya berubah ke sini. Oke? Sudah paham Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Di sini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini ada titik 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang sini saya berikan contoh, misalnya saya membuat tabel nih. Nama Agus Manggala misalnya ya. Kemudian alamat sama dengan alamat misalnya Palembang. Nah, alamat untuk titik 2-nya ini kan nggak bagus, nggak rapi gitu. Nah, harusnya itu kan alamat nama seperti ini hasilnya itu. Nah, di sini ada caranya. Silakan Bapak Ibu coba aja. Nah, sama seperti sini. Misalnya saya nggak usah pakai ini dulu. Jadi titik 2-nya saya hapus. Maka saya buat titik 2-nya supaya rapi. Saya sorot. Kemudian klik kanan. Nah, kondisi tersorot seperti ini. Pilih format cells. Kemudian bagian number. Pilih number. Pilih bagian yang custom. Number, custom. Kemudian ini Bapak Ibu bisa tekan. Nggak usah general, ini dihapus. Nah, nanti ketikkan saja add, spasi, kemudian tanda bintang, spasi, tanda kutip 2, tanda titik 2, tanda titik 2. Belang ini mah kudu bener-bener apa? Oh, jadi hasilnya seperti ini. Iya. Oh itu. Bisa Bapak Ibu, bisa diterapkan langsung di laptopnya masing-masing. Nah, jadi tadi nilai tertinggi dan nilai terendahnya ada titik 2 di sebelah kanan sini ya. Nah, jadi tampaknya itu lebih menarik. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau mohon diulang Pak, mohon diulang. Oke, mulai diulang. Lambat. Agak lambat. Saya buat misalnya kosong aja Bu ya, nama, alamat. Nah, sekarang nama dan alamat ini saya akan bikin seperti contoh. Ada titik 2 di belakangnya yang nempel ke baris ini supaya rapi. Caranya sorot sel yang ada titik 2 yang akan kita bikin. Nah, ini kan nama dan alamat. Klik kanan, kondisinya jangan di cancel dulu, tetapi posisi dia masih kita pilih. Klik kanan, kemudian
pilih format cells. Nih. Nah, ketika format cell sudah terpilih, di sini ada number. Number, klik custom. Nah, bagian sini, ini kita hapus. Yang general ini, nah kita ketikkan. Atau kalau misalnya kita sudah mengetikkan sebelumnya, itu sudah ada di bagian bawah ini. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ngetikkan aja add spasi, tanda bintang, spasi lagi, titik 2, tanda kutip 2, baru titik 2, baru titik 2, kutip 2 lagi. Setelah dibuat seperti ini, maka tinggal ketik OK. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu caranya untuk membuat titik 2 menjadi rapi seperti yang tampak di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Saya tampilannya beda ya Pak? Tampilannya seperti apa Bu? Pakai klik kanan, terus klik format cell. Setelah format cell number. Setelah number itu tidak muncul custom, tapi di sini adanya oke. Angka semua Pak. Yang ini nggak ada? Tidak ada. Halo? Halo? Tidak ada Pak. Oke. Mungkin nyimpen mobil. Iya. Atau gini aja Bu, nanti setelah pelatihan ini, Bapak Ibu bisa langsung kontak saya pribadi. Nanti saya coba mau cek dulu bentuknya seperti apa. Mungkin ada yang perlu settingan ya. Iya Pak, iya siap. Oke. Oke Bapak Ibu, mungkin ini cukup mudah ya. Ini ada caranya. Ini contohnya. Ini yang sudah kita praktekkan bersama-sama. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyimpan proyek kita, karena nanti kalau tidak disimpan, apa yang kita buat menjadi hilang. Oke, langkah selanjutnya kita akan ke average age. Nah ini. Nah jadi ini jawaban dari pertanyaan Bapak Muhammad kemarin. Pak, katanya kalau misalnya rata-rata, kalau nilainya 0, bagaimana? Nanti hasilnya nggak lolos. Atau misalnya kita punya 3 data, nanti ini kita kosongkan, maka hasilnya seperti apa? Nah ini jadi saya jawab di dalam materi ini. Jadi kita punya 3 nilai. Rata-rata di sini kemarin kita hanya menggunakan average aja. Nih saya coba buka sedikit. Nah, jadi kemarin kita hanya menggunakan formula average aja. Nah, di sini ketika kita menghapus atau anggaplah si Ahmad Hilman ini tidak ada nilai bahasa Inggrisnya, maka otomatis nilainya hanya segini, 35. Atau misalnya kita kasih 0 menjadi 23. Padahal kita kan inginnya yang dirata-ratakan itu adalah nilai semua ke kolom ini, artinya 30 tambah 70 dibagi 3, gitu kan Bapak Ibu? Nah, maka di sini saya akan menjawab dengan menggunakan persamaan average if. Nah, jadi di sini ada 3 ya, Bapak Ibu, ada 3 formula yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah rata-rata jika di sini itu ada 0, ada angka 0-nya. Nah, sini contohnya, jika ada 3 nilai, tetapi saya di sini ada 0-nya, maka bagaimana dengan nilai rata-ratanya? Maka ambisi gitu kan. Orang yang sudah senior itu apa-apa. Halo? Oke, jadi di sini jika ada
kaitan untuk meredam emosi. Oh, Oke, jadi di sini ada kalau nolnya ada. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata jika di dalam kolom itu ada kolom kosongnya, seperti apa. Dan yang ketiga, nilai rata-rata yang apabila di dalam kosongnya ini ada 0 dan ada yang kosong, artinya tidak ada nilainya. Bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Nah itu. Sejauh ini kira-kira paham Bapak Ibu? Biar bisa kita lanjutkan. Halo? Oke. Ini saya ulangi. Di sini ada nilai, ada 3 kolom nilai. Apabila kita ada nilai 0, maka yang akan dihitung nilai rata-ratanya hanya yang ada nilainya selain 0. Itu maksudnya. Yang kedua, nilai rata-rata ini akan dihitung apabila kolom yang menjadi rank penilaian kita itu ada kolom yang kosong. Seperti ini, 81, 82, 83, ini akan dihitung menjadi 82, karena yang kosong itu tidak diperhitungkan. Gitu. Kemudian, untuk yang selanjutnya, di dalam kolom ini ada yang kosong, ada yang 0, dan di sini ada nilainya yang ada yang berisi, maka nilainya kita menggunakan formula seperti yang tampak di layar ini. Jadi di sini bisa kita tambahkan misalnya. Nah, misalnya kita buatlah 12, ini 12 saja. Tuh. Ini boleh kosong atau kita hapus begini. Jadi tidak mempengaruhi nilai rata-ratanya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita masukkan nilai selain kosong, anggaplah 12. Nah, kita masukkan nilainya 2 misalnya, ini akan berubah. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ini untuk membuat nilai rata-rata. Nanti maksud saya setelah Bapak Ibu mengetahui formula ini, Bapak Ibu bisa lakukan evaluasi sendiri. Maksudnya seperti apa? Yang nanti bisa langsung diaplikasikan di dalam kolom rata-rata yang mungkin Bapak Ibu punya. Itu. Caranya tinggal mengetikkan average if, kemudian ring yang mana yang akan kita pilih. Ini untuk yang ada 0. Yang ini apabila ada yang kosong, dan yang ini apabila ada yang kosong dan ada nolnya di dalam kolom yang kita hitung. Misalnya saya kosongkan 1, di sini saya kosongkan 0, gitu. Maka nilai rata-ratanya tidak berubah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? maaf Pak Agus. Ya silakan. Kalau saya selama ini caranya dari rata-rata ini diklik sama dengan, terus blok jumlah nilai, terus dibagi jumlah kolomnya. Ini ya maksudnya? Iya. Enggak, maksudnya sama dengan klik jumlah, klik jumlah ini, terus tanda garis miring bagi 3. Ini maksudnya? Iya. Itu salah ya? Oh. Enggak sih. Sebenarnya kalau ini artinya kita menjumlahkan semua total ini dibagi dengan
3 kolom kan, Bu? Iya. Itu coba kita misalnya kita ambil aja. Kita ambil aja jumlahnya misalnya 35 dengan 40 ya. Tadi sebentar apa nih? 70 ya. Saya coba. Oke. 70 berarti 30 ini kan? Iya. Nah, kalau yang ini kita ambil saja sebentar ini. Kita ambil di sini. Nah, jadi tinggal kita maksud saya di sini menyesuaikan dengan kebutuhan saja, Bu. Artinya kita tinggal kalau misalnya cara Ibu kemarin misalnya sama dengan 70 bagi 3 ya. 23,3. Artinya di dalam pembagian ini kita menggunakan yang ini ada kosongnya ini. Nih. Tuh. Kan hasilnya sama dengan yang ini. Sebenarnya nggak salah, Bu. Cuman apa namanya? Di sini yang saya fokuskan itu adalah ada item yang kita abaikan apabila misalnya nilai dari item di dalam ini itu kosong atau tidak ada isinya sama sekali. Itu poin dari situ, Bu. Nah, yang gini misalnya. Ini nggak berubah. Kalau ini misalnya kita buat 0 juga, ini menjadi seperti ini. Ini yang Ibu lakukan selama ini. Itu, Bu, maksud saya. Jadi kalau pembagian seperti yang Ibu tadi, 70 kan 23,3 kalau dia bagi 3. Iya. Mungkin ada yang bisa bantu nih, Pak, kira-kira untuk menjelaskan dalam bahasa yang lebih berbeda. Ya, apa namanya, nggak salah. Jadi maksudnya Ibu tadi cuma manual gitu. Jadi maksudnya adalah sama kayak average biasa, Ibu. Jadi bukan average yang bukan yang if ya, average yang kemarin. Ya, jadi average memang benar-benar murni kita 3 nilai dibagi dengan banyak kolom gitu. Jadi itu ya nggak salah lah, boleh aja, boleh. Cuma kalau pengen lebih cepat ya average gitu ya kan. Kalau yang average if itu ini untuk jika average tetapi ada kondisi tertentu gitu. Jadi kalau ada yang bertanya nih tadi apa tidak merugikan yang punya nilai? Ya ini urusan masing-masing. Jadi kalau ingin yang rata-rata ya kita pakai yang average yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Kalau ini hanya kondisi tertentu apabila ingin punya kondisi yang lain gitu ya. Ya, kondisional sifatnya ini. Ya benar. Jadi kalau misalnya ada kondisi kolomnya yang kosong bisa kita pakai ini, atau misalnya ada memang nggak bisa dikosongkan, Pak, karena memang di sana itu harus ada nilainya, ya udah kita pakai yang metode ini. Itu maksud saya, Bu. Jadi kadang dalam perhitungan itu misalnya kita penjumlahan nilai itu ada yang tidak boleh kosong supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau itu kita isi, hasilnya juga menjadi berbeda. Makanya kita bisa pilih ketiga ini yang benar seperti kata Pak Randi tadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang penting, sini saya sudah menyampaikan, kalau seandainya kita punya kolom yang kosong, maka bisa menggunakan yang ini. Yang 0 maksud saya. Kalau dia yang kosong, bisa menggunakan metode yang ini. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, selain itu Bapak, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini membekukan layar ya. Nah, jadi sebenarnya kemarin supaya kita tidak melakukan hide dan unhide itu, kita bisa membekukan layar. Nah, ini. Jadi, contoh, kan saya mau melihat judul dari tabel kita. Contohnya saya mau melihat tabel, jadi Bapak, saya naikkan dulu supaya bagus. Nah, jadi kita punya tabel seperti ini. Ketika tanpa dibekukan, nah, maka dia akan berputar seperti ini. Ketika kita jalankan mister kita di bagian kanan, semua data ini ikut.
Padahal kan kita tidak tahu judulnya itu apa. Misalnya kita mau lihat Natasha Balkis. Nah, apakah di sini IPA atau bahasa Inggris, kita menjadi kadang bingung. Nah, ada metodenya, itu adalah dengan cara membekukan layar. Itu sebenarnya membekukan juga bahasanya agak mengikuti bahasanya Excel ya. Freeze itu freeze. Jadi kita caranya adalah membekukan layar ini, dan ada 3 metode di dalam membekukan layar. Ini saya berikan contoh. Nah, ini misalnya judul. 1, 2. Nah, jadi ini bisa kita bekukan berdasarkan baris seperti ini. Klik kanan, kemudian sebentar, tadi kita pilih ujung view. Nah, jadi di sini di view, kita klik di view, maka di bagian sini ada namanya freeze. Nah, karena kita hanya membekukan baris, maka di sini adanya freeze top row. Nah ya, ini akan muncul di sini nanti. Nah, kalau misalnya kita copy di sini supaya sama. Nah, nih. Ini untuk membekukan satu dimensi yang berupa garis saja. Kemudian ada lagi yang namanya itu freeze first column. Nah, jadi di sini. Caranya di sini. Nih. Nah. Jadi yang pertama itu Diulang, Pak. diulang. Iya. Oke. Saya ulang. Kita punya tabel seperti ini. Nah, untuk misalnya berpindah, kalau misalnya data si Galih enak karena dia dekat dengan judulnya. Sekarang bagaimana kalau data si Natasha? Otomatis nanti si data Natasha ini kan karena ada di bagian bawah, ketika kita putar kursor kita ke atas, nah judulnya menjadi hilang. Gitu. Bagaimana supaya judulnya ini tetap ada di sini, tetapi yang hanya tergulung ke atas itu hanya bagian nama saja. Seperti contohnya ini. Nih. Nah, itu. Kita naikkan. Maka yang hanya tergulung bagian bawahnya saja. Atau bagian samping kanan saja. Misalnya kita geser ke sini. Tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Gimana? Udah kebayang ya? Kalau udah kebayang, maka saya akan melanjutkan dengan cara untuk membuatnya. Nah, ini. Jadi, membuat ini anggaplah saya kasih judul sini. Ada 3 ya, ada tiga membekukan layar. Saya hapus dulu. Ada 3 cara. Satu caranya itu membekukan baris pertama. Kedua, membekukan kolom pertama. Dan yang ketiga, membekukan baris dan kolom. Nah, ini. Baris dan kolom. Nah, jadi yang membekukan baris pertama, bagaimana caranya? Adalah masuk ke view. 1, masuk ke view. Ini ya. Masuk ke view sini. Kemudian kita pilih freeze fence. Nah, ini. Pilih fence ya. 2. Oke. Selanjutnya, perhatikan di sini, kalau dia di sini
udah ada yang dibekukan, artinya ada garis yang vertikal atau nanti ada garis horizontal, maka kita hapuskan dulu phrase-nya atau kita cairkan dulu nih. Kita cairkan dulu nih. Nah, maka hilang garisnya tadi. Maka kalau misalnya kalau ada sudah dibekukan, maka klik dahulu unfreeze pen. Nah, kalau ada, kalau misalnya sekarang ini sedang tidak ada, maka kita gunakan klik di sini untuk membekukan baris paling atas, klik freeze top row. Nah, maka akan muncul ini. Untuk membeku garis paling atas, klik freeze top row. Nah, kemudian yang kelima, kalau kita mau membekukan kolom pertama, kita dulu view. Nah, karena sudah ada, maka kita unfreeze dulu. Kita mau membekukan yang kolom, maka klik freeze, pen, kemudian freeze first column. Nah, jadi kalau mau membekukan kolom, klik freeze first column ya. Nah, ini jadi ada dua sekarang ya, baris pertama dan membekukan kolom pertama. Sekarang kita ke yang nomor 3. Caranya kita unfreeze dulu semuanya. Nah, kalau untuk yang nomor 3, ini kita langsung ke sini saja. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya tabel seperti ini, kita mau membekukan mulai dari sini, yang baris ke-8, kemudian kita mau membekukan yang kolom D. Nah, maka caranya kita pilih yang paling bawah ini. Kolomnya D9. D9. Klik sini, kemudian klik press pen. Karena sudah ada yang sudah kita bekukan, kita unfreeze dulu semuanya. Nah, ini jadi tidak ada freeze-nya, tidak beku sama sekali, yang bawah maupun yang kanan. Untuk membekukan kita pilih ini. Nih ada pilih yang D9, kemudian pilih freeze pen, pilih yang bagian atas. Nah, tandanya kalau sudah dibekukan maka ada garis di sini. Sama garis di sini. Ini kelihatan ya. Nih, ini yang kelihatan tampak sekali. Sama garis bagian sini. Nah, untuk menguji tinggal kita, nah ini. Nah, ini artinya yang membekukan baris sudah berhasil. Bagaimana dengan kolomnya? Tinggal kita geser yang bagian bawah. Nah, karena yang bagian ini enggak lari, maka ini sudah berhasil. Oke, mungkin supaya lebih mudah, silakan Bapak Ibu praktek di komputer masing-masing. Sambil mencoba, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Yang Bapak ketik tadi tolong ditunjukkan lagi, Pak. Yang ini? Yang diketik tadi. Oh, yang diketik. Iya, betul. Ya. Oke. Pak Agus. Ya, silakan Pak. Pak mau nanya Pak, terkait ini memang agak di luar
pembahasan ini. Tapi masih dalam Excel juga. Itu nanyain tentang membuat footer, gitu, Pak. Kan kalau kita cetak dokumen itu kan ada footernya. Footernya itu maksudnya bisa link dengan sel enggak ya? Karena saya pernah lihat itu bisa link dengan sel, tapi saya nggak tahu caranya saja. Untuk footer ya, header dan footer Pak ya, ini? Iya Pak. Oh iya, masih lama mungkin ya pembahasannya. ya mungkin bisa besok lah ya Pak ya, karena ini Oke, masih Pak. ada. Nah, udah saya siapkan nih materinya. Oke Pak. Iya, iya. Makasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Untuk ininya silakan dicoba ya Bapak Ibu langsung. Nah, ketika menemui kendala langsung informasikan ke saya, jadi langsung kita coba cek ke ininya. Ada lagi pertanyaan sambil menunggu mencoba? Di kolom chat ada pertanyaan, tapi sepertinya akan dibahas besok ini ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana saat kita print ada yang terpotong halamannya, gitu ya. Itu berarti besok ya. Oh ya, insya Allah besok. Kalau Ini ada. untuk ya? membalikan Pak, membalikan kembali. Yang mana tuh? Tadi kan Membalikkan ke? Maksudnya? Iya. Untuk kembalinya tadi kan. Udah, kita mau. Anggap lagi aja. Ini kan kita. Udah. Waktu di ini kita bekukan Bu, artinya kita cairkan lagi Bu ya? Iya, betul. Enggak, maksudnya pernah jadi apa sama. Tinggal klik di sini, unfreeze. Ini ada tulisan unfreeze pen. Nah, udah. Nah, jadi tinggal kita klik bagian sini, kita klik bagian unfreeze pen. Nah, udah. Untuk mengembalikan tinggal kita klik unfreeze pen. Selesai. Kayak gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Jadi, ya. Stop semua diawasin, tapi oke sih. Ya, tapi nanti bahas. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke materi. Pak Agus, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak, bisa nggak, Pak? Misalnya dari sekian banyak mahasiswa, kita memilih yang nilainya matematika 90, IPA 90, bahasa Inggris 90, gimana caranya, Pak? Misalnya banyak nih Pak datanya Pak, siswanya misal 100. Tapi kita di antara sekian banyak siswa, kita akan memilih yang nilainya matematika misalnya 90, IPA 90, bahasa Inggris 90, gimana caranya ya Pak? Yang pertama yang saya tahu ada dua, Bu. Pertama kita menggunakan filter. Ini. Itu pertama. Yang kedua itu menggunakan pivot. Namanya pivot table. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kode. Dan itu mungkin kalau misalnya saya bahas sekarang agak panjang itu, Bu. Cuman kalau misalnya saya coba di sini, Bu ya, sebentar aja. Kita coba pakai yang filter saja. Nih. Nah, kita klik sini, kemudian Ibu mau cari. Sorry. Ini karena ini aja. Kita coba di sini ya. Nggak apa-apa Pak Andi ya, kita agak nyambung sedikit situ. Iya, boleh Pak. Oke. Oke. Nah, misalnya kita masukkan ke sini datanya. Nah, ini kita ambil judulnya ya, judul. Tarik ke sini. Nah,
sekarang kita mau mensortir bagian yang ini. Klik di sini, di filter. Nah, nanti kita mengambil nilainya di sini nih. Nah, kita select ambil yang 90. Tuh. Kemudian bisa di sini. Nah, jadi bisa kita pakai filter, Bu, untuk memilihnya. Ini yang paling sederhana pakai filter. Gitu. Jadi ada lagi yang pivot, tapi itu saya belum terlalu familiar. Nah, ada lagi yang menggunakan kode Visual Basic, namanya itu Visual Basic Application. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah menu khusus. Apabila memang berminat, nanti bisa saya siapkan materinya. Termasuk yang pertanyaan Ibu, bagaimana kita memilih dari data ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya kita mau menampilkan yang 100 atau yang 85 atau rentang dari 35 ke 81, itu bisa kita bikin dengan menggunakan metode yang saya sebutkan tadi, Visual Basic Work Application. Itu, Bu. Jadi untuk sementara mungkin Ibu bisa menggunakan filter. Nah, kalau misalnya kita pilih semua ini, atau kalau kita misalnya pilih misalnya sebagian 83 dan 30 ini misalnya akan tampil seperti ini. Gitu, Bu. Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau Yang ditanyakan? tadi terpilih, Pak, punten Pak, yang Ya, tadi silakan. terpilih itu bisa langsung otomatis ke blok nggak Pak? Misalnya yang tadi 90 gitu tuh. Blok. Ini tinggal kita blok aja, Bu. Ini. Oh. Kita copy. Atau langsung di sini. Udah aku ngeprint mumpung. Nanti kita Wes ada taruh kapan? Ayo. Nanti ke Kuningan. Saya sih nggak mau ke itu, Bu. Ayolah, itu di rumah. Cek, Bu, ya. Jadi yang sudah kita filter bisa kita manualkan, klik kanan, di copy, kemudian taruhkan di sini, pastikan. Nanti yang bagian kita pilih ini sudah membentuk tabel tersendiri. Gitu. Gitu, Bu. Oke, gimana? Ada Ya, lagi? Pak. Terima kasih. Tolong catatannya jangan dihapus ya, Pak. Yang mah? Tolong catatannya jangan dihapus ya, Pak. Oh, enggak. Oke. Nah, ini saya biarkan di sini di sheet 1 ya. Ya, baik. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ya, nanti di grup ya, nanti akan dikirim Pak Agus di grup, nanti akan kami share ya. Yang termasuk yang catatannya ini ya Pak Agus ya, yang Pak. Oh ya, benar. Catatan ini. Maksud contoh yang ini ya. Oke. Kalau tidak ada lagi kita lanjutkan ke ini. Nah, ini yang kemarin nanya untuk masalah tulisan. Jadi sini saya menggunakan 3 buah fungsi. Misalnya saya ada tulisan, di sini saya memang sengaja ada huruf gede, huruf besar, huruf kecil, dan tidak beraturan. Nah, dengan contoh ini saya mau merubahnya menjadi huruf kecil semua. Maka gunakanlah lower B3. B3-nya mana? Ini. Nah, kemudian untuk membuat huruf menjadi besar semua menggunakan upper ya. Atau ini, upper B5. Ya, kita milih yang sini. Kalau kita ganti dengan B3, sama, karena sumbernya dari sini. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita mau merubah tampilan tulisan dia supaya dia besar semua di awal, gunakan proper. Nah, ini jadi tinggal menggunakan rumus ini saja, semua tulisan akan dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi?
Maaf Pak, mau nanya. Silakan Bu. Kalau misalkan yang ada ndak rumusnya sesuai ejaan gitu Pak? Ada yang harus otomatis gitu Pak? Nggak ada ya? Untuk saat ini belum ada Bu, karena kalau harus ada ejaan artinya harus ada database yang benarnya dulu. Gitu ya. Nah, karena kita database-nya nggak punya, jadi nanti dia nggak bisa ngubah gitu. Oke, sejauh ini aman ya. Mungkin kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Oke, jadi lower, upper, dan proper itu termasuk ke dalam text function. Makanya di sini saya ulangi dua Pak, untuk Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Macet Ibu. Lower property itu hanya ada di Suaranya tidak terdengar jelas Bu. Maaf Bu. Ya, macet sinyal dari Bu Haryani, mungkin bisa lewat chat aja Bu. Ya, untuk ini loh Pak, untuk yang huruf besar, huruf kecil itu hanya ada di Excel saja ya. Kalau di kalau di Word itu tidak bisa. Oh, ada Bu, ada. Untuk menjadikan huruf besar dan huruf kecil. Oh, ada Bu, ada. Ada. Caranya gimana Pak? Caranya karena kebenaran kita lagi bahas tentang Excel, mungkin bisa nanti dibikin jadwal aja untuk yang Word-nya Bu. Oh gitu ya. Terima kasih. Di Word mungkin bisa Ibu cari yang change case itu, atau bisa kontrol cara cepatnya bisa klik shift sama F3, itu nanti akan langsung berubah hurufnya di Word. Shift. Oh iya, terima kasih. Iya Ibu. C3. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi lower, upper, dan proper ini itu termasuk text function. Nah, di sini saya akan menambahkan, ini anggaplah kita tadi sudah mempelajari untuk lower, upper, dan proper ya, yang ini. Nah, saya kasih ini. Nah, sekarang di sini ada yang left, right, mid, concat, len, dan seterusnya. Nah, jadi sini saya ambil contoh, left itu artinya nih, fungsi yang mengembalikan karakter pertama atau beberapa karakter dalam string tag dari posisi paling kiri. Nah, mengembalikan tag paling kiri berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Gini. Jadi nama saya kan Agus Manggala. Jumlahnya ini kalau saya totalkan itu adalah 12 karakter plus 1 spasi. Jadi 13. Nah, sekarang kalau saya menggunakan fungsi left, maka ini bisa akan diambil gitu, ambil posisinya seperti ini. Nah, 13. Kalau misalnya saya merubah menjadi misalnya 4, maka yang diambil itu adalah Agus saja. Kalau misalnya saya mengambil 6, maka akan menjadi seperti ini. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat inisial, misalnya setiap siswanya itu dibuat inisialnya saja atau dipendekkan namanya, bisa menggunakan persamaan left ini. Ya. Nah, itu left, kemudian tentukan di mana posisi kalimatnya, itu di B2, kemudian tentukan jumlah yang ingin kita ambil. Contohnya di sini adalah 6. Maka left 6, berarti Agus, spasi M. Agusnya 4, spasinya 5, M-nya 6. Jadi spasinya dihitung Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya ganti 8, maka dia akan menjadi Agusman. Itu untuk left. Yang kebalikannya sama,
dengan yang lab, tetapi ini kita ngambilnya dari sisi kanan. Tinggal kita ganti lab menjadi right, kemudian posisi teksnya, dan yang jumlah yang akan kita ambil itu jumlahnya 8. Kemudian mid, ini lab, ini mid, right, ini mid. Mid itu pertengahan. Tuh. Misalnya saya mau mengambilkan misalnya Agus Manggala kembali, maka di sini ada Gus Mang. Gitu. Jadi ini ambilnya 6 dari kanan dan seterusnya. Nih. Mulai. Nah, startnya dari mana? Ini bisa Bapak Ibu coba. Kemudian ada namanya concat. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Sebuah fungsi untuk menggabungkan item baik yang berupa teks, angka, atau kombinasi dari item tersebut ke dalam satu string hingga mencapai 225 string teks. Nah, contohnya di sini saya menggunakan concat. Misalnya klik, nah, concat B5 Crazy Rich ini akan saya gabungkan dengan nama Agus Manggala, kemudian saya akan gabungkan dengan B12 dengan nilai ini. Nah, maka hasilnya begini. Crazy Indonesia Agus Manggala nilainya 011. Jadi menggabungkan beberapa karakter. Kalau misalnya saya ubah di sini, misalnya teks nama, nah berubah Crazy Indonesia teks nama plus gabungan dengan yang ini. Itu concat. Jadi bisa Bapak Ibu coba supaya nanti bisa memahami lebih lanjut. Kemudian di sini ada len, menentukan jumlah karakter dalam sebuah sel, termasuk spasi dihitung. Nah, sini saya coba ini karakter angka dan huruf, saya coba macam-macam. Nah, saya tambahi misalnya, ubah menjadi 15. Saya ubah lagi, tambahkan menjadi 18 dan seterusnya. Oke. Kemudian ini sudah proper. Nah, ini trim. Sekarang saya trim. Nah, jadi di sini saya membuat tulisan yang tidak beraturan. Artinya misalnya saya kasih spasi banyak nih. Nggak sengaja tertulis. Dengan menggunakan formula trim, maka hasilnya akan menjadi rapi dengan urutan seperti ini. Itu. Oke, yang selanjutnya adalah substitute. Nah, jadi substitute ini untuk merubah karakter yang kita inginkan. Kita mau merubah huruf A itu menjadi add, atau saya akan merubah A itu menjadi misalnya X. Maka Jakarta akan merubah menjadi tulisannya seperti ini. Nah, kita menggunakan substitute. Kemudian yang nomor 11, ini fix, menentukan karakter sesuai kebutuhan, berapa angka di belakang koma. Contohnya ini kan, kalau misalnya kita ubah menjadi 3, coba. 4 di belakang koma. Nah, ini. Oke, kemudian exact, sini. Mengambil nilai true jika sama persis atau identik dengan mengembalikan nilai false jika tidak sama. Oke, jadi dia akan mengcopy data yang ini, misalnya kita mencoba antara dua kalimat Jakarta Indonesia 45 dengan Jakarta Indonesia 46. Antara 45 dengan 46 itu tidak sama, maka hasilnya false atau salah. Ketika saya rubah menjadi 45, maka hasilnya adalah true. Gitu. Jadi ini adalah fungsi teks yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu
di dalam memodifikasi database, khususnya database siswa dan dalam proses administrasi. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Agus, yang Ya, true false tolong diulang ya Pak. ini Bu ya. Ya. Oke, jadi ini membandingkan dua buah kalimat antara B11 dengan B13. Kalau antara dua kalimat ini sama persis, maka nilainya adalah true atau benar. Kalau misalnya dua kalimat ini ada perbedaan, maka jawabannya adalah salah. Contoh, kita rubah Jakarta saja misalnya. Nah, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena antara kalimat satu dan kalimat dua itu berbeda. Sehingga hasilnya adalah false. Kalau kita rubah menjadi 45 kembali, maka hasilnya di sini true. Kenapa masih false? Karena di sini ada spasinya. Kita buang spasinya. Nah, ini spasinya. Gitu. Jadi spasi juga menentukan, karena di sini exact. Exact itu artinya sama persis atau identik gitu. Bagaimana Bu? Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain boleh? Oke, boleh Bapak Ibu silakan bertanya. Mungkin sisa waktu kurang 5 menit ini bisa digunakan untuk tanya jawab beberapa pertanyaan yang tentang materi hari ini gitu ya. Untuk yang belum tersampaikan akan dibahas di pertemuan yang ketiga. Bapak Ibu jika ingin bertanya. Iya. Beberapa menit. Tanya. Pak Agus, perbedaan antara titik dengan titik koma itu apa ya Pak? Soalnya tadi banyak keliru saya, banyak salahnya yang belum terselesaikan ini. Oke, jadi titik dan titik koma itu berasal dari pengaturan Bu. Jadi ada pengaturannya, itu di settingannya, kontrol panel. Nah, jadi pengaturan di komputernya ini Bu. Jadi di sini ada namanya region. Nah, nih. Jadi Ibu bisa buka di dalam formatnya ini. Itu kalau misalnya kita pakai Inggris misalnya, English Amerika, anggaplah English USA. Mana ini? Anggaplah English British saja misalnya. Banyak sekali nih. Inggris American. United. Nah, jadi settingannya itu berdasarkan settingan ini, Bu. Settingan bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya kita merubahnya, itu kita rubah bahasanya saja. Nih. Jadi gunakan bahasa Indonesia. Nah. Jadi setting di sini. Kalau misalnya Ibu atau Ibu langsung praktekkan aja Bu. Bisa dibuka di kontrol panelnya. Ketikkan kontrol panel. Nah, ini. Nanti akan muncul seperti ini. Bisa, Bu? Nah. Ibu, halo. Halo, Bu. Biar dapat nanti saja, maaf Pak. Saya kurang tahu juga. Oh, iya. Cuman gini, mulai tadi saya sudah mengikuti yang sesuai rumus. Cuman kok itu salah, cuman makanya kan apa perbedaannya itu? Mungkin apa pengaturannya di laptop saya gitu loh, Pak. Ya, jadi pengaturannya ada di laptop Ibu. Untuk masalah itu nggak ada masalah, tinggal kita rubah aja titik komanya menggunakan koma. Iya. Maaf Pak, ini bingung tadi. Lihat. Nggak apa-apa, Bu. Nanti lihat rekamannya.
Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan Bu. Untuk efek if tadi berarti kan itu untuk kasuistis jika ada 0 atau nilai kosong. Artinya tidak bisa ditarik ke bawah seperti ketika kita bikin rumus biasa ya Pak? Bisa. Ini karena data saya ini kan, karena datanya saya, datanya ini kan comot nih, khususnya untuk yang ini. Karena kan harus 4 data yang saya gunakan supaya bisa menjelaskan. Yang pertama itu misalnya kasih 0, yang satunya ini bisa kasih kosong. Nah, caranya tinggal copy aja begitu. Nah, kita akan sama hasilnya. Tuh. Oh, jadi tidak, saya kira hanya untuk kasuistis yang 0 saja. Artinya yang nilainya penuh ya berarti tidak bisa berlaku pakai efek F gitu. Oh, enggak ngaruh nggih? Enggak pengaruh karena nanti itu kalau seandainya 0 atau kosong, dia akan diperlakukan sama dengan yang full seperti ini, Bu. Gitu. Jadi kalau pendapat saya nggak apa-apa kita pakai yang average if yang kosong dan 0 ini kita pakai semua. Siapa tahu ke depan ada yang memang perlu kita kosongkan dan kita nolkan. Dan itu tidak mempengaruhi hasil dari yang hasil finalnya gitu, Bu. Oh, ya. Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Apakah ada cara cepat untuk ngeblok sel yang banyak atau juga yang selang-seling mungkin di sini? Kalau banyak gimana? Kalau yang selang-seling, apakah ada caranya? Yang banyak seperti ini, Pak? Ya. Drag ya, Pak? Ya? Benar ya? Atau mungkin cara lain yang lebih cepat, misalkan ada ribuan gitu. Kita punya ribuan data terus? Langsung diblok banyak gitu? Oh, sebenarnya ada cara, tetapi itu ada sedikit modifikasi di bagian sini. Jadi di sini nanti nampaknya tuh kita membuat, name manager. Oh. Jadi kita buat dulu namanya. Namanya, misalnya saya coba gini Pak ya, namanya misalnya sel banyak ini ya. Sekarang saya mau reposnya kemana? Ke reposnya kemana? Anggaplah ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang nama sel yang sudah kita blok tadi itu sudah ada namanya cells. Nah, cells ini bisa kita panggil kapan-kapan. Jadi kapanpun kita mau itu bisa kita panggil. Tapi sebenarnya agak sedikit panjang Pak. Mungkin bisa besok pagi kita bahas, boleh. Mungkin bisa di list nanti kalau misalnya ada mau tambahan. Seperti kemarin kan kita header and footer, kemudian apalagi. Nanti boleh dimasukkan aja di grup. Jadi insya Allah besok bisa kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini dipergunakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu temui di lapangan, bukan hanya teoritis saja gitu. Itu yang saya inginkan. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Oke, untuk pertemuan ketiga kita laksanakan besok. Bagaimana Pak Agus? Oh iya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, memang jadwal yang kita sudah sepakati itu adalah hari Sabtu, Senin, dan Selasa. Tetapi karena ada undangan dari jurusan kami, bahwasanya besok itu saya sedang melakukan verifikasi dokumen untuk mahasiswa baru. Dan kebenaran jamnya itu jam 8 sampai jam setengah 10 juga. Nah, kemarin saya udah komunikasi dengan moderator untuk kalau bisa dirubah, apa misalnya hari Rabu di jam yang sama, itu akan lebih baik gitu. Ya. Itu gitu Pak. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kami selaku panitia dan juga Bapak Agus selaku narasumber, mohon maaf kalau ada sedikit perubahan jadwal yang awalnya mungkin Selasa jam 8.00 kita ganti menjadi hari Rabu jam 8.00. Yang jelas di selang waktu hari sekarang ini dari Senin ini sampai Rabu Bapak Ibu bisa bertanya di grup.
termasuk bisa mungkin menyampaikan materi apa yang mungkin bisa nanti dibahas di hari Rabu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya dan pertanyaan Bapak Ibu bisa juga nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Agus di hari Rabu. Ya mungkin ada yang nomor Pak Agus juga sudah ada di grup, jadi kalau ingin bertanya langsung bisa ditulis gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi materinya dengan sabar gitu ya, dengan sabar dan semangat ya. Bapak Ibu juga terima kasih sudah hadir interaktif ya, dan dengan semangat mencoba mempraktekkan. Nanti bisa dicoba lagi yang hari ini belum mencoba saat pagi ini, bisa nanti kami siapkan recordnya nanti mungkin siang karena proses upload ya, setelah upload nanti kami akan share termasuk Excel hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi hari Rabu pagi. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.